setelah ini materi dari Pak Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. Kebetulan Bapak Yus Fahrudin telah bergabung bersama kami. Izin kami sapa dulu Pak Direktur. Siap. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, siap Bapak. Izin Bapak menginjak materi ketiga ini Bapak. Telah hadir di antara kita ini Pak Karo BMN, juga Pak Kasubdit Advokasi dari LKPP, kemudian juga Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Jawa Tengah, juga teman-teman KUPT yang ada di wilayah Jawa Tengah, dan 10 kantor wilayah, teman-teman dari kantor wilayah, juga ada teman-teman dari Tamil Banten, Bapak, dari Rutan Serang. Iya. Jadi ini diikuti oleh sekitar 181 orang, Bapak. 181 orang. Siap, siap. Oke. Selanjutnya, sebelum nanti kita akan diskusi dan materi yang akan berikutnya dari LKPP, mohon berkenan Bapak Direktur untuk menyampaikan materinya. Monggo Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Pak Karo BMN, Bu Kadif Min, Pak Kabadiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kita panggil Kepala BPSDM aja, nggak apa-apa kan ya? Anggap aja doa. Rekan-rekan para KUPT, pertama saya mohon maaf bahwa agak terlambat. Kebetulan tadi sedang juga ada kegiatan rapat telekonferensi di Nusa Tenggara Timur dengan Nusa Tenggara Timur. Itu ada kebetulan diikuti oleh ada 3 bupati di wilayah di Waikabubak, kemudian Bu Kakanwil, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta para ketua pengadilan negeri dan kepala kejaksaan. Karena itu kami terpaksa ikut dulu karena acaranya mungkin terlambat. Ini ada miss saja di sana, katanya dibuka jam 9 WITA. Berarti kami pikir itu jam 8. Ternyata bukan jam 9 WITA, jam 9 WIT. Akhirnya agak bergeser. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Itu juga penting karena memang ada sesuatu hal di wilayah Nusa Tenggara Timur, ada di suatu lapas yang dalam waktu 2 bulan terakhir ini 10 yang meninggal dunia. 10 yang meninggal dunia itu 10-nya itu sakitnya jantung, dan kakinya bengkak. Jadi mungkin karena kami mewakilkan itu, kami minta Pak Kalapasnya untuk segera adakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas tempat, apa sih fenomena apa yang terjadi. Itu bukan COVID, tetapi ada fenomena yang terjadi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan itu ya, saya minta untuk dicari jalan keluarnya, apa yang terjadi. Ada yang daftar hari ini berobat, sakit, besoknya meninggal. Kan aneh. Jadi itulah kejadian-kejadian fenomena ini. Jadi kami terpaksa ikut dulu ke sana, ke Nusa Tenggara Timur, nanti baru melakukan kegiatan ini di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, para KUPT, yang pertama ada tugas saya yang perlu saya sampaikan juga kepada para KUPT, bahwa kami minta para KUPT, mudah-mudahan Jawa Tengah sih aman, tidak ada masalah, karena dalam rangka penyebaran COVID-19, kami minta bahwa para KUPT benar-benar melaksanakan pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lapas rutannya. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak disiplin, para KUPT tidak disiplin, maka akan terbuka besar kemungkinan akan masuk penularan COVID itu di dalam lapas rutannya. Kalau sudah kena satu, itu akan berurut sampai banyak.
inilah ada beberapa UPT yang itu mungkin ada hal petugasnya tidak disiplin. Nah, oleh karena itu kami ingatkan para KUPT untuk mengingatkan petugasnya, petugas-petugas milenial itu jangan sampai mereka melakukan pertemuan, perkumpulan berkerumun kemudian melanggar aturan protokol kesehatan. Karena petugas masyarakatan itu dia akan masuk ke dalam lapas, nanti akan menularkan ke dalam. Itu pesan saya. Apalagi nanti new normal ini juga kami akan mempersiapkan situasi dalam keadaan new normal. Apa yang harus dilakukan di lapas rutan. Tapi ini karena soal makanan, maka saya juga akan menyampaikan beberapa hal tentang makanan. Mudah-mudahan ini kami berharap nanti bisa menjadi ini. Kami pamit dulu untuk share bahan. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Karo sudah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana penyelenggaraan makanan tentu berhubungan dengan pelelangan. Itu tentu Pak Karo lebih kompeten soal itu. Nah, kami akan menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada permen baru yang diharapkan nanti tahun 2021 itu dilaksanakan. Itu permen nomor 26 tahun 2019. Permen itu dikeluarkan oleh Menteri pada akhir-akhir 2019. Nah, oleh karena itu, nanti kita berharap bahwa nanti permen ini akan kita upayakan untuk berjalan. Tetapi permen ini bisa berjalan kalau indeks BAMA itu, indeks makanan itu akan berubah. Jadi kami telah ke Kementerian Keuangan telah kita sampaikan untuk usulan perubahan indeks. Jadi SPM-nya nanti akan berubah. Jadi kami nanti akan pada tahun 2021 itu namanya makanan siap saji, artinya bukan yang dikontrakkan itu bukan bahan makanan. Nah, ini tentu hal yang baru. Karena ini hal baru, maka kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tentu kita sudah siap-siap. Tapi jauh-jauh hari kami sudah sering mensosialisasikan ini, bahwa nanti tahun 2021 itu kita akan bertemu dengan makanan siap saji. Tidak lagi dalam bentuk bahan makanan. Kenapa? Karena memang bahan makanan itu sudah dari zaman dahulu sampai terakhir di tahun 2019, itu KPK selalu aja ngintip. Bahwa kata KPK, itu daging yang masuk kurang, tempe yang masuk kurang, kemudian ada kelebihan ini. Itu. Jadi akhirnya nanti itu jadi bahan. Oleh karena itu, kita sudah siapkan permen makanan siap saji. Artinya, apa itu definisinya? Ya ini. Jadi nanti warga binaan itu akan dapat makanan yang sudah langsung siap saji dari vendor. Di lapas tidak lagi mengelola makanan itu, tetapi dikelola oleh vendor. Bapak Ibu sekalian, makanan siap saji ini nanti dikelola oleh penyedia jasa boga dan siap untuk langsung disajikan kepada anak, tahanan, dan narapidana berdasarkan permintaan. Artinya sesuai dengan kontrak tadi telah disampaikan oleh Pak Karo BMN. Nah, apa itu? Jadi cara bekerjanya mulai dari perencanaan menu, perencanaan anggaran, nanti Direktur Jenderal Masyarakatan ikut mudah-mudahan nanti tahun 2021 ini nanti yang akan muncul adalah makanan siap saji itu. Kemudian pengadaan makanan, terus prosesnya nanti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Biro BUMN. Kemudian permintaan itu penanggung jawabnya lapas, permintaan makanan siap saji itu penanggung jawabnya adalah Kalapas. Kemudian penyimpanan, pengolahan itu tanggung jawab vendor di dalam lapas. Kemudian penerimaan makan siap saji
untuk penanggung jawabnya vendor, tim penerima makanan, kemudian pendistribusian itu tentu sudah tanggung jawab lapas. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu tadi sudah disampaikan bahwa apa sih tujuannya? Itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup serta memelihara melindungi kondisi kesehatan anak, tahanan, dan narapidana. Yang kedua, memastikan dan menjamin pemberian kebutuhan hak makanan itu berkualitas dan layak kepada anak, tahanan, dan narapidana. Kemudian nomor 3, memberikan dan mengembangkan pelayanan pemenuhan makanan dan makanan kepada anak, tahanan, narapidana bergizi, bermutu, efektif, dan efisien. Kemudian meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan makanan dan pengelolaan pemberian hak makan anak, tahanan di tempat yang ditempatkan pada LPAS, LPKA, rutan, dan lapas. Kepada Ibu sekalian, nah ini peningkatan akuntabilitas inilah yang menjadi salah satu hal yang memang benar-benar itu menjadi concern-nya KPK. Kami sudah diingatkan oleh KPK bahwa selama ini pemasukan bahan makanan itu menjadi persoalan. Karena itu, karena memang KPK selalu menemukan ada persoalan-persoalan misalnya di gas, di minyak goreng, kemudian di hal-hal lain, bumbu, itu ada persoalannya. Nanti ini akan menjadi siap saji. Bapak Ibu sekalian, ini tidak perlu lagi. Nah, nanti angka kecukupan gizi. Nah, ini angka kecukupan gizi itu sudah ada nanti di dalam permen itu sudah kita siapkan nanti dalam bentuk juga pedoman. Kita sudah sedang susun pedoman itu sedang dalam masa uji petik. Pedoman makanan kerangka menu, siklus menu 10 hari, kemudian besar porsi spesifikasi menu, kemudian kebutuhan air, minum, anak, tahanan, dan narapidana. Nah, ini angka kecukupan gizi itu untuk pria dewasa itu 2111 sampai 2580 kalori. Wanita dewasa sampai 2140 kalori, anak kemudian sampai 2016 sampai 2464 kalori. Nah, bagaimana kerangka menunya? Masih seperti Permen 40 yang telah yang telah disampaikan juga oleh Pak Karo BMN, bahwa nanti menu itu makan pagi, kemudian makan paginya itu masih terdiri dari nasi, kemudian lemak hewan, sayuran, dan snack. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa. Tapi jelas makan pagi itu ada nasi, ada lemak hewani, ada sayuran, dan ada snack. Itu makan pagi. Nah, ini juga kami ingatkan kepada kita semua, sebenarnya di Permen 40 sudah ada. Jangan sampai nanti tidak ada snack itu. Snacknya tidak ada, jangan sampai kami ingatkan kepada para KPPT. Kemudian makan siang. Makanan siang itu seperti Permen 40 juga seperti itu. Ada makan paginya dengan karbohidrat, tetap nasi, kemudian ada sayuran, ada lemak nabati, kemudian ada buah. Nah, ini penting ini. Buah juga kami ingatkan, di Permen 40 sudah ada, tapi masih banyak KUPT yang mencantumkan buah itu pisang. Pisang itu benar buah, tetapi buah itu belum tentu pisang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, para KUPT, dulu masih kecil-kecil kan sering kita dengarkan lagu. Saya suka sampaikan kepada para KUPT, dulu kecil-kecil kita sering dengar lagu. Ada lagu cerita tentang buah-buahan itu. Jadi buah itu tidak hanya pisang, ada semangka, ada nenas, ada apel mungkin kalau bisa disampaikan. Jadi ada pepaya, itulah yang disebut buah. Jangan hanya kebiasaan kita selama ini berpuluh-puluh tahun kita ini memberikan buah kepada warga binaan itu pisang. Akhirnya di kontrak itu bunyinya pisang, padahal harusnya buah, bukan pisang. Selanjutnya, masih untuk makan malam, kita tetap dengan
lemak hewani, nabati, kemudian sayuran. Bapak Ibu sekalian, nah ini makanan itu ini dalam ilustrasi ya. Nasi putihnya 240 gram itu, kemudian itu ada 432 kalori. Kemudian kalau nasi putihnya mungkin dikurangi, ya itu akan turun kalorinya. Kemudian lemak hewani itu ada daging kuah. Ini contoh menu sudah kami tampilkan. Inilah nanti yang akan diterimakan kepada napi dan itu akan dikelola oleh vendor. Jadi nanti kita tidak lagi berbicara tentang minyak goreng. Yang minyak goreng itu kelebihannya banyak sekali. Nah, itu akan menjadi persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, besar porsi. Nanti kita juga akan sampaikan besar porsi makanan itu. Tapi ini nanti kita akan berikan petunjuk bagaimana sesuai dengan pedoman yang berlaku. Nanti akan kita buatkan pedomannya bagaimana cara memasak makanan itu di dalam lapas rutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian soal pengadaan. Nanti persyaratan, syarat utama untuk penyedia jasa boga itu, mereka punya SIUP, TDUP, dan sertifikat layak izin. Nah, ini yang penting ini. Layak izin, sanitasi, jasa boga, golongan B. Jadi ada SIM-nya SIM B yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian sumber daya manusia, vendor jasa boga dapat menggunakan tenaga warga binaan, tetapi dengan memberikan premi. Vendor jasa boga juga harus menyediakan tenaga ahli gizi. Jadi nanti para vendor itu sudah menyiapkan ahli gizi yang berada nanti akan mengontrol makanan di dalam lapas rutan. Kemudian sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan. Sarana dan prasarana ini nanti vendor jasa boga dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan makanan milik UPT. Tentu nanti akan dengan membayar sewa kepada negara. Nah, aturan tentang itu nanti silakan Bapak dan Ibu pelajari. Kemudian penentuan besar sewanya tentu itu tadi koordinasi dengan kantor pelayanan kaya negara dan lelang Kementerian Keuangan setempat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah dimasak nanti ini kami berikan contoh, nanti itu akan diserah terimakan. Kolaborasi serah terima antara makanan vendor dengan petugas pemasyarakatan. Nah, apa tugas kegiatan yang dilakukan oleh lapas rutan? Itu hanya SOP perhitungan jumlah penghuni, SOP permintaan makanan siap saji, SOP penerimaan makanan siap saji, SOP pendistribusian, itu yang disiapkan oleh lapas rutan. Penyedia jasa boga itu mempunyai kegiatan penyelenggaraan tanggung jawab penyimpanan bahan makanan. Jadi mereka boleh menyimpan di dalam lapas, tetapi tanggung jawab penyimpanan itu ada di vendor. Kemudian mengolah bahan makanan itu dikelola. Itu kalau mereka tidak bisa mencari orang dari luar untuk menjadi memasak di dalam lapas, tapi nanti bisa menggunakan tenaga warga binaan, narapidana. Tetapi itu membayar premi. Kemudian penyajian makanan dan pencucian alat makan. Itu nanti diselenggarakan semuanya oleh vendor penyedia jasa boga. Nah, kami sedang mempersiapkan ini standar menu apa nanti yang itu kemudian nanti akan kita uji cobakan di lapas Tangerang dalam masa uji coba. Kemudian SOP penyelenggaraan makanan siap saji itu dalam masa uji fungsi. Jadi sekarang kita juga sedang menguji fungsi SOP kita dalam rangka penyelenggaraan makanan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami pikir inilah nanti hal-hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi nanti Bapak dan Ibu sekalian tentu harus menyiapkan. Jadi UPT harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya dapurnya. Dan lapas itu beberapa UPT di wilayah Jawa Tengah itu sudah memperlihatkan bahwa dapur lapasnya sudah mempunyai sertifikat layak izin.
Jadi dapur dapas itu juga harus punya sertifikat layak izin. Karena kalau tidak, nanti vendornya juga nggak dapat izin, nggak dapat SIM B tadi. Jadi banyak hal-hal yang harus disiapkan, dan ini baru, karena ini persoalan baru, tentu nanti diharapkan Bapak dan Ibu sekalian, kami akan mempersiapkannya, pedomannya sudah kami siapkan, nah tinggal operasionalnya nanti kita akan sama-sama jalankan. Tentu ini karena hal baru, tentu akan berbeda. Nah, mudah-mudahan Kementerian Keuangan akan membuat indeks baru. Kalau tadi indeks kita itu 17.000 sampai 30.000, jadi berbeda-beda antar wilayah, ada perbedaan. Paling kecil itu di wilayah Lampung 17.000, paling besar itu di wilayah Sulawesi Tengah itu 30.000. Nanti kita usulkan itu ada perubahan indeks. Paling kecil itu 31.000 dan paling besar itu nanti 41.000. Nah, mudah-mudahan nanti kalau itu sudah berubah, maka kalau SBM yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, maka kita tahun 2021 sudah menggunakan pelelangan itu, sudah menggunakan makanan siap saji. Andai kata Kementerian Keuangan belum menggunakan itu, maka kita masih menggunakan Permen 40 yang memang masih dalam bentuk bahan makanan. Barangkali itu Pak Kabadiklat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada diskusi, nanti ya kita sama-sama saling ini. Kami juga saling karena ini masih baru. Tentu perlu konsentrasi kita bersama untuk nanti kita sama-sama apa yang kurang nanti akan nanti apa yang kira-kira akan ketemu persoalannya yang mungkin kita akan bahas. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, paparan singkat saya. Sekali lagi saya mengingatkan para KUPT untuk menjaga dengan tertib protokol kesehatan. Jaga dengan sebaik-baiknya, karena tren sekarang kami khawatir orang sudah mulai nanti melonggarkan PSBB. PSBB sudah mulai diturunkan, dilonggarkan, sudah mulai new normal, tetapi lapas rutan kita memulai hal baru dengan mengelola positif COVID di dalam lapas rutan. Wah, rekodnya bukan main. Karena itu jangan sampai terjadi, kami ingatkan kepada kita semua. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Direktur, Bapak Yusparudin. Sangat strategis sekali, menarik sekali untuk nanti kita sama-sama diskusi panel, Bapak. Namun demikian, sebelum kita nanti akan diskusi, masih ada satu materi lagi dari Bapak Slamet Budiharto. Beliau adalah Kasubdit Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Polhukam dan PMK pada LKPP. Alhamdulillah beliau telah bergabung dengan kita. Kepada Bapak Slamet Budiharto, dipersilakan. Monggo Bapak. Pak Dir untuk tetap di tempat, berkenan bergabung. Oke. Siap.